Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para santriwati yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat wudu. Kemudian kita lanjutkan tata cara wudu bagi daimul hadath, halaman 111. Tata cara wudunya orang yang terus-menerus berhadath. Seperti orang yang darahnya terus-menerus keluar, darah istihabahnya. Kemudian orang yang terus-menerus keluar air kencingnya, atau orang yang terus-menerus keluar anginnya. Nah, orang seperti ini bagaimana caranya bersuci? Orang yang daimul hadath, yang terus-menerus keluar hadathnya, bagaimana caranya bersuci? Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dia bersuci setelah masuknya waktu sholat. Jadi orang daimul hadath tidak bersuci sebelum waktu sholat. Jadi bersucinya setelah masuknya waktu sholat. Paham ini? Jadi jangan berwudu sebelum waktu sholat, atau wudu sebelum tiba waktu sholat. Jadi wudunya daimul hadath yang senantiasa keluar darah, atau senantiasa keluar air kencing, atau senantiasa keluar angin dari duburnya. Maka dia menunggu waktu sholat tiba. Setelah tiba waktu sholat, barulah dia bersuci. Entah itu berwudu atau entah dia mandi. Nah, jika dia berwudu sebelum tiba waktunya, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, setelah dia berwudu, membersihkan najis sebisa mungkin. Yang dia lakukan adalah, yang kedua adalah setelah masuk waktu, membersihkan najis sebisa mungkin. Jadi dia bersihkan dulu najis, entah itu kencingnya, entah itu darah istihabahnya, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah dia menggunakan entah itu pembalut, entah itu kain, supaya tidak meluber, tidak kemana-mana darahnya atau air kencingnya. Jadi harus dibalut dengan sesuatu. Kemudian yang ketiga, setelah itu menutup tempat keluar najis. Nah, jadi setelah dibersihkan, kemudian ditutup dengan entah itu kain atau entah itu dengan pembalut. Nah, kemudian setelahnya barulah dia berwudu, yaitu dia berniat wudu. Apa niat wudunya? Orang yang daimul hadath, tidak daimul hadath, yang hadathnya terus-menerus keluar, tidak henti-henti, sepanjang waktu darahnya keluar, sepanjang waktu air kencingnya keluar. Nah, orang seperti ini, apa niatnya? Apakah berniat mengangkat hadas atau berniat menghilangkan hadas? Enggak. Karena hadasnya terus-menerus keluar. Kan darahnya keluar terus, kencingnya keluar terus. Maka niatnya adalah mubihus shalah. Dia berniat untuk diperbolehkan atau agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Kalau dia berniat saya wudu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, tidak sah. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat, karena hadasnya masih terus mengalir, masih terus keluar. Maka niatnya adalah dia wudu untuk atau agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Jadi agar boleh sholat
fardu, bukan berniat wudu untuk menghilangkan atau mengangkat hadasnya. Paham ini? Nah, kenapa tidak boleh berniat mengangkat hadas? Karena hadasnya ini kan masih terus mengalir, masih terus keluar. Kemudian cara yang kelima, setelah dia berniat, kemudian setelah dia berwudu, barulah dia langsung melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Begitu selesai wudu, kemudian naik ke musola atau ke masjid atau ke aula tempat sholat, kemudian langsung melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda-nunda. Nah, karena ini bersuci yang yang sangat terbatas. Tidak boleh dengan menunggu lama. Jadi begitu selesai bersuci, kemudian langsung sholat. Kemudian yang keenam, mengulang wudu pada tiap waktu sholat berikutnya. Jadi wudu yang dia lakukan tadi itu untuk satu kali sholat. Adapun kalau ingin sholat, misalkan tidak pernah melakukan pembatal yang lain, maka dia harus wudu untuk sholat berikutnya. Inilah tata cara wudunya orang yang daimul hadas, atau yang hadasnya terus menerus keluar. Paham ini daimul hadas? Apa saja daimul hadas? Orang yang senantiasa keluar darah. Darah yang keluar apa? Darah istihadah, bukan darah haid. Kalau darah haid tidak boleh sholat. Yang keluar ini darah istihadah, atau keluar air kencing, atau wanita yang keluar keputihan. Jadi ada wanita yang Allah uji dengan keluar terus-menerus keputihannya. Nah, nanti akan kita bahas dalam nawaqidul wudu, pembatal wudu setelahnya. Jadi wanita yang senantiasa keluar keputihannya, dia wudunya seperti daimul hadas, orang yang senantiasa keluar najis atau keluar hadas. Nah, nanti kita akan bahas pada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, kita lanjutkan pada halaman 114. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun nawaqidul wudu. Fasal pembatal wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pembatal wudu itu ada 4 perkara. Pembatal wudu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul, kemaluan depan, dan dubur, yaitu kemaluan belakang. Min kubulin au duburin, rihan au ghairahu, baik yang keluar itu berupa angin maupun yang lainnya. Baik yang keluar dari kubul maupun dubur itu angin atau cairan atau zat padat. Selama keluarnya dari 2 jalan ini, kemaluan belakang maupun kemaluan depan, apapun bentuknya, maka membatalkan wudu. Yang keluar entah itu cairan, entah yang keluar itu adalah darah, entah yang keluar itu adalah batu atau kotoran, maka membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi lebih besar. Paham? Keluar mani itu tidak mewajibkan berwudu, tapi mewajibkan mandi. Kemudian atsani, yang kedua, nanti kita jelaskan satu persatu. Kita baca matannya dulu, kemudian perhatikan, fahami supaya paham. Atsani, yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairi, hilangnya akal karena tidur atau sebab lainnya. Jadi apapun penyebabnya, kalau hilang akalnya, maka wudunya batal.
Jadi entah hilang akalnya karena tidur, entah hilang akalnya karena sebab-sebab lain, maka wudunya menjadi batal. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Kecuali, ini kecuali tidur yang tidak membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang yang duduknya dengan mantap atau dengan pantatnya masih menetap di tanah, mantap tetap di tanah, atau masih tetap di tempat duduknya. Nah, kalau tidurnya pantatnya sudah terangkat dari tempat tidurnya, berarti ini membatalkan wudu, berarti tidurnya nyenyak, sudah kehilangan akal. Tapi kalau tidurnya pantatnya masih mantap, menetap pada tempat duduknya, tidak terangkat, maka ini tidak membatalkan wudu, karena masih terjaga atau tidur yang ringan. Tapi kalau sudah terangkat pantatnya dari tempat tidurnya, maka ini membatalkan wudu. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhannya atau bertemunya antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kabirain, kedua-duanya sudah dewasa, sudah balik, kedua-duanya sudah dewasa atau sudah balik. Min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Jadi laki-laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan, suami istri itu bukan mahram. Mahram itu siapa? Adalah seseorang yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Ibu mahram, paham? Nenek, bibi mahram, anak juga mahram, saudara, saudari mahram. Adapun istri bukan mahram, maka bersentuhan dengan istri ini membatalkan wudu. Paham? Nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Istri boleh dinikahi enggak? Ya karena dia menjadi istri kita karena boleh nikahi. Paham? Dia menjadi mahram setelah kita nikahi, sebelumnya bukan mahram. Makanya tetap ketika dia sudah menjadi suami istri, kalau dia bersentuhan, maka wudunya batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa bersentuhan tanpa adanya penghalang. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u massu qubulil adami. Pembatal yang keempat itu adalah massu qubulil adami, menyentuh kemaluan au halaqati duburihi, atau menyentuh lingkaran dubur. Lingkaran dubur. Paham? Lingkaran dubur itu bukan kiri kanan, tapi lingkaran atau jalan keluarnya kotoran. Menyentuh kubul atau kemaluan laki maupun perempuan, au halaqati duburihi, atau menyentuh lingkaran duburnya, yaitu jalan keluarnya kotoran, bibabnir rahah, yaitu dengan telapak tangan. Nih. Au butunil asabi, atau bagian dalam jari jemari. Menyentuh kemaluan dengan butunil asabi, dengan bagian dalam jari jemari, atau dengan babnir rahah, atau dengan telapak tangan. Ini kalau menyentuh kemaluan laki-laki, memegang kemaluan laki-laki atau perempuan, paham? Masih hidup atau sudah mati, ini membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh dengan bagian belakang, ini menyentuh dengan bagian belakang, entah punya sendiri atau orang lain, maka tidak membatal. Yang membatalkan itu adalah menyentuh dengan butuni al-asabi atau babni ar-rahah,
Paham? Menyentuh dengan bagian dalam. Kalau menyentuh dengan bagian luar ini tidak membatalkan wudu. Misalkan para santri dan santriwati yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pembatal wudu yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Min kubulin, baik keluarnya dari kubul, yaitu kemaluan bagian depan. Auduburin, atau kemalu bagian belakang, yaitu pantat. Rihan au ghairahu, yang keluar itu adalah angin atau selainnya, apapun yang keluar, entah itu nanah, entah itu cairan, entah itu batu, entah itu cacing, maka membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air. Artinya di sini ayat ini menjadi dasar bahwa buang hajat, yaitu buang air besar atau buang air kecil, ini membatalkan wudu. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha hatta yatawadda, apabila salah seorang di antara kalian berhadas hingga ia berwudu. Jadi salat kita tidak akan diterima jika kita berhadas sampai atau sehingga kita berwudu. Jadi selama kita belum berwudu, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau ditanya tentang yang dimaksud dengan hadas, ada sahabat yang bertanya, apa itu hadas ya Rasulullah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fusaun au dhurat. Yang dimaksud dengan hadas dalam hadis ini adalah fusaun au dhurat. Apa itu? Kentut, baik kentut itu, entah itu kentutnya mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan suara, selama keluar angin, maka ia membatalkan wudu. Jadi Rasulullah mengatakan fusaun au dhurat, kentut yang bersuara maupun tidak bersuara, selama ada angin yang keluar, maka membatalkan wudu. Faham sampai di sini? Faham? Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang hukum keputihan. Nah, ini keputihan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari wanita. Perhatikan, masalah keputihan ada dua yang harus kita bahas. Pertama, apakah keputihan itu najis atau tidak? Ini permasalahan pertama. Apakah keputihan itu najis atau tidak? Permasalahan yang kedua, apakah keputihan ini membatalkan wudu atau tidak? Jadi ada dua pembahasan yang kita akan bahas tentang keputihan. Pertama, apakah keputihan itu najis atau tidak? Karena ini berdampak bagi sah atau tidaknya sholat kita. Kalau seandainya najis, maka pakaian atau badan yang terkena keputihan maka harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, apakah membatalkan sholat? Yang kedua adalah apakah membatalkan wudu. Nah, yang pertama kita bahas tentang hukum keputihan. Apakah keputihan itu najis atau tidak? Para ulama dalam masalah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pendapat yang mengatakan keputihan itu najis. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya keputihan itu adalah najis. Nah, pendapat ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi, kemudian pendapat sebagian Maliki, kemudian sebagian pendapat Syafi'iyah. Kenapa? Mereka beralasan keputihan ini najis karena dianggap menyerupai air madhi, di mana air madhi ini disepakati kenajisannya oleh para ulama, dan karena keluarnya melalui tempat najis. Jadi alasan para ulama menyebutkan bahwasanya keputihan itu najis karena serupa dengan air
madhi, dan keluarnya pun dari jalan najis, yaitu kubul. Nah, ulama yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan keputihan itu suci. Keputihan itu suci. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat menurut mayoritas atau jumhur ulama. Nah, jadi pendapat yang kedua, menurut mayoritas dan jumhur ulama, bahwasanya keputihan itu suci. Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Mayoritasnya mengatakan bahwasanya keputihan ini suci. Berarti kalau seandainya suci, berarti tidak berpengaruh pada pakaian kita atau badan kita yang terkena keputihan. Berarti tetap masih bisa digunakan untuk melakukan ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan ketidaksuciannya. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah suci. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu itu sesuatu tersebut tidak suci. Nah, maka tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwasanya keputihan itu najis. Kemudian permasalahan yang kedua yang berkaitan tentang keputihan. Apakah keputihan ini membatalkan wudu atau tidak? Kalau tadi suci. Kemudian sekarang apakah keputihan ini membatalkan atau tidak membatalkan wudu? Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya keputihan ini membatalkan wudu. Ini pendapat pertama. Berarti kalau kita wudu kemudian keluar keputihan, maka ini membatalkan wudu. Ini mayoritas ulama fikih berpendapat bahwasanya keputihan ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluarnya dari salah satu dua jalan. Seperti keluarnya kencing, seperti keluarnya angin. Ya, keluarnya salah satu dari dua jalan ini membatalkan wudu. Sebagaimana kita jelaskan di awal, pembatal wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, termasuk keputihan keluarnya dari salah satu jalan, maka membatalkan wudu. Baik yang keluar itu najis atau tidak. Seperti kentut. Najis tidak kentut? Kentut najis apa enggak? Enggak. Tapi apakah kentut membatalkan wudu? Membatalkan wudu, padahal dia bukan najis. Nah, begitu juga dengan keputihan. Keputihan menurut mayoritas ulama tidak najis. Tapi karena keluar dari salah satu dari dua jalan, maka dia membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu, dan ini pendapat minoritas, yaitu Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemudian salah satu riwayat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi mayoritas ulama mengatakan membatalkan wudu. Paham? Lalu bagaimana sekarang kalau seandainya ada wanita yang keputihannya terus-menerus keluar? Apakah ketika nanti keputihannya keluar waktu sholat membatalkan wudu kemudian membatalkan sholatnya? Kalau wanita yang keluar terus-menerus keputihannya, kemudian kita berpegang dengan pendapat mayoritas yang mengatakan wudunya batal, otomatis sholatnya pun tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Nah, kembali kepada pembahasan kita sebelumnya tentang daimul yang senantiasa atau terus-menerus hadas. Berarti wanita yang keluar keputihan secara terus-menerus, maka berwudunya, bersucinya mengikuti tata cara orang yang daimul hadas. Kapan? Tunggu waktu sholat tiba. Jadi, kalau seandainya dia terus-menerus keluar, kalau misalkan keluarnya sekarang nanti setelah 2 jam, ya tidak masalah kalau ini. Tapi kalau keluarnya terus-menerus, jarak 2-3 menit keluar, jarak 3 menit keluar, walaupun sedikit, tetap keluar. Paham?
Nah, kalau keluarnya berjam-jam, setelah 1 jam nanti siang keluarnya, ini bukan daimul hadas. Namanya daimul hadas terus-menerus ini, dia keluar dengan tanpa jeda waktu yang lama. Berapa menit keluar, berapa menit, walaupun tidak banyak. Ini namanya orang yang daimul hadas. Maka ketika ingin sholat, tunggu waktu sholat tiba, waktu sholat masuk, setelah itu baru dia berwudu, dia bersihkan dulu, paham? Dia bersihkan, kemudian dia berwudu, paham? Nah, yang kedua, pembatal yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal karena sebab tidur atau sebab lainnya. Illa nauma qaidin makinin, kecuali tidur yang pantatnya terus menetap pada tempat duduknya atau di tanah. Jadi pantatnya itu tetap menetap di tanah. Seperti misalkan kalian tidur sambil duduk. Tapi kalau sudah kepalanya ke bawah, kemudian pantatnya terangkat, tidak bersentuhan lagi dengan tanah, ini berarti tidurnya sudah nyenyak. Kalau tidurnya masih mengganggu, belum terangkat pantatnya dari tanah, berarti ini tidur yang tidak membatalkan wudu. Jadi tidur pada dasarnya membatalkan wudu. Halaman 118. Jadi tidur pada dasarnya membatalkan wudu. Kenapa? Karena dalam keadaan tidur, kesadaran seseorang itu hilang. Dan seseorang tidak tahu apakah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya atau tidak. Paham? Perhatikan. Jadi tidur itu pada asalnya membatalkan wudu. Tidur pada dasarnya, pada hukum asalnya membatalkan wudu. Karena apa? Karena orang ketika tidur dia tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang keluar, apakah ada yang keluar atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu wika'us sah. Mata ini adalah pengikat dubur. Pengikat mata ini pengikat. Apa arti pengikat? Apakah dia ngikat? Enggak. Artinya selama mata kita masih terjaga, kita tahu apa yang keluar. Keluar sesuatu atau tidak. Berarti kita tahu kita kentut atau tidak. Makanya Rasulullah mengatakan al-ainu wika'us sah. Kedua mata ini adalah pengikat dubur. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwudu. Kenapa? Ketika dia tertidur, maka dia tidak tahu lagi apa yang keluar dari dubur. Selama dia masih terjaga, dia paham, dia sadar karena masih terikat. Tapi kalau sudah tidur terlepas, dia tidak tahu. Kecuali tidur yang masih pantatnya masih menetap mantap di atas tanah atau tempat duduknya. Dalam masalah ini ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang kuat dengan pendapatnya mengatakan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Jadi beliau berpendapat kuat bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Di suatu hari saat sholat, pada saat waktu sholat, waktu akan sholat, jadi ulama ini melihat seseorang tertidur. Kemudian orang yang tertidur ini keluar angin. Jadi ada orang yang tidur keluar angin. Kemudian ulama ini mendekatinya. Kemudian menegurnya, memberitahukannya bahwasanya Anda tadi keluar angin. Berwudulah. Jadi ulama ini menegur orang tersebut, silahkan berwudu. Anda keluar angin. Nah, orang ini ngotot. Saya tidak pernah keluar angin. Saya tidak pernah kentut. Dan dia ngotot tetap sholat. Maka sejak itu ulama yang tadi, yang sebelumnya berpendapat kuat bahwasanya tidur ini tidak membatalkan wudu. Dari situ akhirnya beliau merubah pendapatnya bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Ya seperti tadi. Karena ketidaksadaran dia tidak tahu apa yang keluar dari dua jalan, entah dia kentut atau yang lainnya, makanya akhirnya dia merubahnya. Adapun kalau tidur yang ringan atau yang masih menetap pantatnya di atas tanah atau di tempat tidurnya, ini dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
riwayat Safwan bin Al-Asal radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dalilnya adalah kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, halaman 119. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya. Mereka menunggu salat isya. Al-akhirah, akhir. Jadi para sahabat menunggu salat isya sampai akhir. Hatta tahfiqa ru'usuhum, hingga kepala mereka terangguk-angguk karena ngantuk. Jadi para sahabat menunggu Rasulullah keluar sehingga mereka ngantuk, kepala mereka terangguk-angguk karena sholatnya diakhirkan, sholat isyanya diakhirkan. Jadi para sahabat yang menunggu kepala mereka terangguk-angguk karena ngantuk. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka sholat. Ketika Rasulullah datang, mereka bangun, kemudian mereka sholat, wala yatawadda'un, dan mereka tidak berwudu. Nah, jadi hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa tidur ringan dalam keadaan duduk dengan pantat masih menetap, masih mantap di atas tempat duduknya, ini tidak membatalkan wudu karena tidurnya ringan. Karena dalam posisi tersebut aman dari keluarnya sesuatu, masih begini, masih menempel. Nah, jadi tidur dalam posisi pantat masih menetap, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabi yang bukan mahram. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamassumun nisa." Nah, jadi pembatal wudhu itu yang disebutkan dalam ayat ini adalah salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air, maksudnya sudah buang air kecil atau buang air besar, atau kalian menyentuh perempuan. Jadi kata lamassumun nisa, ayat yang mengatakan lamassumun nisa, ini Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan lafaz lamassumun nisa yaitu dengan makna bersentuhan kulit secara langsung. Lamasa artinya bersentuhan kulit. Nah, jadi laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit maka membatalkan wudu. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini bukan bersentuhan, tapi maknanya secara majaz. Apa artinya? Lamassumun nisa, bersentuhan, artinya di sini berjima, berhubungan suami istri. Ini yang membatalkan wudu. Tapi kalau sekedar bersentuhan tidak batal menurut mereka. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, sebatas bersentuhan saja sudah membatalkan wudu, kecuali menggunakan penghalang. Misalkan bersentuhan antara kulit laki perempuan, tapi ada pakaian atau ada kain. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Jadi syarat-syarat bersentuhan yang membatalkan wudu itu, pertama tidak ada penghalang. Kemudian bersentuhan dengan kulit. Misalkan laki-laki kulit, tapi yang perempuan misalkan kain. Ini tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bersentuhan dengan laki-laki tidak batal. Perempuan bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Kemudian keduanya sudah mencapai usia syahwat. Usia syahwat sudah balik atau belum balik, tapi usia syahwat. Nah, kalau anak kecil menyentuh anak kecil yang belum syahwat, maka tidak batalkan. Paham? Kemudian syarat yang kelima, bersentuhan antara ajnabi, yaitu yang bukan kalau yang mahram maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, halaman 122. Nah, nanti kalian baca lagi, diperdalam. Siapa saja yang termasuk mahram, ini kalian baca, tidak perlu saya jelaskan. Nanti kalian baca sendiri, kalian fahami sendiri apa yang tidak jelas, apa yang kurang jelas nanti ditanyakan. Yang keempat yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan atau lingkaran dubur dengan telapak tangan atau bagian dalam
jari. Mohon maaf. Perhatikan. Kalau wanita atau laki-laki menyentuh kemaluannya dengan kulit belakang tangannya, apakah membatalkan? Enggak. Paham? Nah, jadi kalau menggunakan kulit di belakang, ini tidak membatalkan. Tapi kalau menggunakan telapak tangan atau bagian dalam jarinya, yang ini, maka ini membatalkan wudhu. Baik yang dia sentuh kemaluannya sendiri, atau lingkaran duburnya sendiri, atau orang lain. Baik yang dia sentuh itu adalah orang hidup maupun orang yang mati. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh, yang namanya menyentuh itu memegang, berarti dengan telapak tangan, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, paham sampai di sini? Nah, jadi kalau memegang dengan ini, kulit ini, maka tidak. Atau memegang dengan siku, maka tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah menyentuh dengan bagian dalam atau telapak tangan. Jelas? Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.